Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Anda semua. Kembali lagi bersama kami Dedi Sutisna di channel sederhana yang menyajikan informasi seputar kelautan dan perikanan dan informasi lainnya. Dalam kesempatan video kali ini kami akan kembali menghadirkan sebuah latihan soal untuk rekan-rekan sahabat para pejuang ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan semoga teman-teman, rekan-rekan, sahabat semua dimudahkan langkahnya, dilancarkan dalam setiap proses mengikuti seleksi pengadaan P3K di tahun ini. Dan semoga nasib rezeki baik menjadi P3K di tahun ini menjadi bagian dari teman-teman semua. Amin. Baik sahabat, perlu kami sampaikan bahwa peran penyuluh perikanan ataupun ketika saya merujuk mungkin ke tahun lalu, peningkatan akses informasi IPTEK ini menjadi salah satu bagian yang diujikan di dalam kompetensi teknis untuk formasi jabatan penyuluh perikanan. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut, silahkan teman-teman, rekan-rekan, sahabat semua bisa melihat kembali di konten-konten kami yang sudah disuguhkan di tahun lalu. Di sana juga saya telah banyak membahas tentang peningkatan akses IPTEK ya, informasi, pengetahuan, teknologinya seperti apa. Dan dalam kesempatan video kali ini saya akan mengulas terkait regulasi peraturan yang terkait dengan akses IPTEK. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan di dalam kegiatan penyuluhan perikanan perlu dilandasi dengan sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira regulasi apa saja yang terkait dengan peningkatan akses IPTEK ini? Mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dicermati bentuk pertanyaan dan dipahami bentuk jawabannya. Seperti apa soalnya? Langsung saja kita belajar. Soal nomor 1, salah satu fungsi penyuluhan adalah mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Keterangan tentang fungsi penyuluhan tersebut termuat dalam, yang ditanyakan adalah fungsi penyuluhan dalam mengupayakan kemudahan akses IPTEK ini termuat dalam regulasi apa atau peraturan undangan apa ya, begitu sahabat. Mari kita lihat opsi jawabannya. A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 4 butir B. B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 4 butir B. C. Permen KP Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 4 butir B. D. Permen KP Nomor 38 Tahun 2013 Pasal 4 butir B. Nah, jadi sahabat, kalau kita melihat ke pilihan opsinya, ini semua rata-rata dari A sampai B ini memuat tentang Pasal 4 butir B, Pasal 4 butir B, seperti itu ya. Artinya bahwa fungsi penyuluhan di dalam mengupayakan kemudahan akses IPTEK ini ada pada Pasal 4 butir B, hanya kita belum tahu termuat dalam undang-undang atau peraturan Menteri KP apa, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Saya coba sedikit menjelaskan. Jadi kalau opsi D, Permen KP Nomor 38 Tahun 2013 Pasal 4 butir B ini tentang pendekatan. Jadi di dalam Permen KP 38 2013 ini, kalau teman-teman masih ingat, ini tentang kebijakan dan strategi PP ya, kebijakan strategi penyuluhan perikanan, seperti itu. Nah, Pasal 4 butir B pada Permen KP 38 2013 adalah tentang pendekatan kebijakan penyuluhan perikanan, seperti itu. Nah, otomatis kalau kita kaitkan dengan pertanyaan, maka ini bukan ya. Jadi Permen KP Nomor 38 Tahun 2013 Pasal 4 butir B ini bukan yang diharapkan oleh pertanyaan. Kita ke yang C, Permen KP Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 4 butir B. Nah, kalau yang opsi C ini tentang tujuan program penyuluhan perikanan. Jadi tujuan tentang program penyuluhan perikanan di dalam Permen 13 2011 itu ada sebagai arah pedoman, sebagai arah pedoman untuk penyelenggaraan penyuluhan perikanan di tingkat lapangan, seperti itu ya. Kemudian tujuan-tujuan yang tertuang tersebut dia berada di Pasal 4 butir B. Maka kalau kita kaitkan kembali dengan pertanyaan, maka jawaban C ini juga bukan, seperti itu. Kita ke yang A, Undang-Undang 31 Tahun 2004 Pasal 4 butir B. Nah, kalau Undang-Undang 31 2004 ini tentang perikanan, ini di Pasal 4 ini mengatur tentang kapal ya. Jadi kapal berbendera negara Indonesia dan juga kapal ikan asing gitu ya. Jadi bukan ya. Nah, otomatis jawabannya
Ya, jawabannya B, sahabat. Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K Pasal 4 butir B ini mengatur tentang fungsi penyuluhan dalam mengupayakan kemudahan akses iktep, ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman disuguhkan pertanyaan seperti ini, maka teman-teman harus bisa menjawab bahwa salah satu fungsi dalam mengupayakan kemudahan akses pelaku utama, pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan lainnya itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan atau SP3K Pasal 4 butir B, begitu ya sahabat. Kalau Undang-Undang Nomor 31 2004 tentang perikanan, Permen KP 13 2011 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan, kemudian Permen KP 38 tahun 2013 tentang kebijakan strategi penyuluhan perikanan, ini bukan. Jadi jawaban nomor 1 adalah B, ya sahabat. Kita next ke nomor 2. Pengertian rekomendasi teknologi dalam amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 1 butir 24 adalah, nah, jadi yang ditanyakan adalah pengertian dari rekomendasi teknologi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 1 butir 24. Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ini tentang SP3K tadi, ya sahabat. A. Pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan diciptakan. B. Pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan untuk pelbagai kepentingan. C. Pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan. D. Jawaban A benar. Untuk option D kita kesampingkan dulu karena bisa menyesatkan dan juga tidak menyesatkan. Jadi sahabat, yang diminta adalah ABCD ini tentang definisi atau pengertian dari rekomendasi teknologi yang tertuang dalam pasal 1 butir 24 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. A-nya pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan diciptakan. Oke, mungkin ini agak, kalau kita tidak mengetahui definisinya, mungkin kita bisa saja, oh mungkin jawabannya A, begitu ya. Jadi kita kesampingkan dulu. Yang B, pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan untuk pelbagai kepentingan. Saya pikir yang B ini bukan, karena namanya teknologi tidak hanya untuk orang-orang yang tertentu saja atau kepentingan tertentu, ya. Apalagi kaitan dengan SP3K ini, ya untuk sasaran utama atau perantara gitu ya. Atau sasaran antara, artinya pelaku utama ataupun pelaku usaha. Berarti B juga bukan. C, pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan. Ya, jadi sahabat, pengertian rekomendasi teknologi ini sesuai dengan pasal 1 butir 24 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan. Nah, jadi jawabannya C, ya sahabat. Nah, sebenarnya dari soal ini juga bisa lagi ada satu soal, artinya bisa kalau kita kembangkan, artinya bahwa dasar rekomendasi teknologi dalam kitab penyusunan materi penyuluhan itu ya berarti termuat dalam undang-undang begitu. Jadi ketika ada pertanyaannya mungkin tentang terkait materi penyuluhan yang berkaitan dengan rekomendasi teknologi, ya jawabannya akan berarti bisa pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Nah, dari soal 1 ini bisa jadi 2 soal lagi begitu sahabat ya, kalau akan dikembangkan. Lagi-lagi sering saya sampaikan, sebagai peserta ujian dan termasuk apa yang pernah kita alami, kadang-kadang kita bisa dibuat bingung dengan segi pertanyaan, tetapi saya yakin teman-teman ketika sudah memahami, mencermati isi pertanyaan, juga mengetahui jawaban yang pasti, insya Allah tidak akan keliru begitu sahabat ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya C ya. Ketika ada pertanyaan tentang apa itu rekomendasi teknologi, tentunya sesuai dengan regulasi yang saya sampaikan barusan, maka jawabannya adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan begitu. Kenapa dia bukan materi penyuluhan perikanan atau pertanian? Karena dia masih umum. Yang C ini masih umum karena dia undang-undang SP3K itu menyangkut pertanian, perikanan, kehutanan kayak gitu ya. Jadi di option C sebagai materi penyuluhan, dia tidak menyebutkan spesifik materi penyuluhan perikanan atau pertanian, tidak, tetapi dia secara globalnya karena masih di dalam termuat di Undang-Undang SP3K. Jadi jawaban nomor 2 C ya sahabat. Kita next ke nomor 3.
Materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan adalah amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal. Soal nomor 3 masih dengan seputaran Undang-Undang SP3K ya, nomor 16 Tahun 2006 ya. Soal nomor 3 opsinya A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 28 ayat 1, D. Pasal 28 ayat 2. Jadi pertanyaan tentang materi penyuluhan perikanan ini, materi penyuluhan ini berisi unsur pengembangan sumber SDM, modal dan sebagainya. Ini termuat dalam pasal berapa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ya. Oke, kita coba bedah sedikit. Pasal 28 ayat 2 atau option D itu terkait dengan surat rekomendasi ya sahabat. Jadi sebelum itu rekomendasi kemudian bisa diaplikasikan oleh sasaran penyuluhan ataupun yang terkait lainnya, maka di pasal 28 ayat 2 ini mengatur bahwa rekomendasi itu wajib dikeluarkan setelah ada proses pengujian begitu dari lembaga pemerintah tentunya. Otomatis yang jawaban D bukan ya. Pasal 28 ayat 2 itu bukan jawaban dari soal nomor 3. Pasal 28 ayat 1 atau option C. Ini juga tentang materi penyuluhan yang akan disampaikan itu harus mendapat rekomendasi. Nah, ini kaitannya kalau 28 ayat 1 berarti keberlanjutannya itu lanjutannya adalah 28 ayat 2 ya. Berarti pasal 28 ini bukan juga ya, karena pasal 28 ayat 1 ini mengatur tentang materi penyuluhan itu perlu mendapat rekomendasi. Nah, seperti itu. Berarti ini bukan ya sahabat, jawaban C ini. Kemudian pasal 27 ayat 1 option A. Ini tentang dasar ya, dasar kita atau dasar pembuatan materi penyuluhan. Nah, jadi bukan apa yang diharapkan oleh pertanyaan nomor 3. Jadi kalau pasal 27 ayat 1 ini adalah tentang dasar bagaimana kita membuat materi penyuluhan yang harus kita sesuaikan tentunya dengan kebutuhan dan kepentingan daripada sasaran penyuluhan itu sendiri. Nah, kira-kira jawabannya ya sahabat, jawaban daripada soal nomor 3 adalah B ya, pasal 27 ayat 2. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah pasal 27 ayat 2. Maka materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan adalah amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dalam pasal 27 ayat 2. Begitu ya sahabat. Sampai nomor 3, mudah-mudahan rekan-rekan sahabat semua bisa memahami dan semoga tetap masih semangat untuk belajar. Kita next ke nomor 4. Soal nomor 4, materi penyuluhan dalam bentuk teknologi yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional adalah amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal. Nah, sahabat, di soal nomor 3 barusan sudah saya sampaikan sekilas tentang maksud daripada pasal yang termuat di dalam option A, B, C, D ya. Kalau sahabat masih ingat, maka sahabat sudah tahu jawabannya. Maka soal nomor 4 ini adalah ya, soal nomor 4 jawabannya C ya sahabat, pasal 28 ayat 1. Jadi pasal 28 ayat 1 ini rekomendasi ya. Jadi soal tentang teknologi itu, yang teknologi tertentu yang akan kita sampaikan harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Itu diatur di dalam pasal 28 ayat 1. Tadi kalau pasal 28 ayat 2-nya itu ketika itu rekomendasi sudah diuji, kemudian bisa diketahui oleh lembaga pemerintah tadi, maka perlu harus ada surat rekomendasi, segera dikeluarkan surat rekomendasi itu di pasal 28 ayat 2. Seperti itu ya sahabat. Jadi soal nomor 4, ketika sahabat semua dihadapkan pada contoh soal seperti ini, maka sahabat sudah bisa mengetahui termuat dalam pasal 28 ayat 1. Begitu ya sahabat. Berarti jawaban 4 adalah C. Kita next ke nomor 5. Yang dimaksud teknologi tertentu dalam penjelasan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah A. Teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi
pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. B. Produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat dan atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat kebiasaan secara turun-menurun. C. Teknologi yang dikhususkan untuk kalangan tertentu. D. Jawaban B benar. Oke, ada jawaban yang menyesatkan dan tidak menyesatkan ya, option D ini. Kita abaikan dulu option D. Kita ke option C. Teknologi yang dikhususkan untuk kalangan tertentu. Ya, namanya ini sebuah rekomendasi teknologi, tidak mungkin hanya untuk dikonsumsi oleh kalangan-kalangan tertentu, apalagi kaitan dan penyuluhan. Maka selayaknya rekomendasi teknologi itu harus bisa digunakan outputnya itu oleh sasaran penyuluhan yang berada di tingkat bawah. Jadi nomor C ini otomatis bukan ya. B. Produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat dan atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat kebiasaan secara turun-temurun. Nah, kalau kita kaitkan dengan soal nomor 4 sebelumnya tadi, ya pilihan B ini tepatnya itu adalah mungkin bisa jadi definisi dari teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional, begitu ya sahabat, kira-kira ya. Karena ini ada clue-nya di sini adalah bagaimana kemudian produk ini ditemukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Berarti bukan teknologi tertentu. Mungkin kita lebih tepatnya B ini adalah definisi dari teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional, begitu ya. Nah, berarti otomatis jawabannya ya A. Jawaban nomor 5 yang dimaksud teknologi tertentu dalam penjelasan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah A. Yaitu teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. Sampai di sini sahabat, nomor 5, mudah-mudahan 1-5 soal bisa sahabat pahami. Tetap semangat lagi, jangan lupa saya selalu memberikan support semangat, doa terbaik untuk sahabat semua. Kita next ke nomor 6. Soal nomor 6, yang dimaksud teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional dalam penjelasan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 adalah, ya jadi sahabat, penjelasan teknologi tertentu, penjelasan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional ini di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K diatur di dalam pasal 28 ayat 1. Mungkin nanti pertanyaan bisa jadi seperti itu bisa jadi lagi satu soal itu. Misalnya begini juga kan, teknologi tertentu dan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional dalam dimuat di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 pasal. Nah, seperti itu. Bisa juga itu jadi berkembang lagi itu. Bisa jadi satu soal kan. Nah, tetapi soal nomor 6 ini yang diminta soal adalah definisi atau yang dimaksud dengan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Nah, di soal nomor 5 barusan sudah saya sampaikan tuh. Apa itu teknologi yang bersumber dari pengetahuan? Ya, jawabannya berarti B ya sahabat. Yang dimaksud dengan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional di dalam penjelasan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K adalah B, yaitu produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat dan atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat kebiasaan secara turun-temurun. Itu ya sahabat, jawaban nomor 6 adalah B. Kita next ke soal nomor 7. Strategi pemberdayaan dilakukan melalui kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi adalah amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2016. Pasal, ya jadi sahabat, Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 ini ada yang ingat tentang apa? Ya, ini adalah tentang pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pemuda ikan, dan petambak garam ya. Di mana undang-undang ini mengatur tentang pelindungan, bagaimana kemudian pemberdayaan. Nah, namun di soal nomor 7 ini yang ditanyakan adalah tentang strategi pemberdayaan dilakukan melalui kemudahan akses iptek adalah dia termuat dalam pasal berapa di Undang-Undang nomor 7 2016. A. Pasal 52 ayat 1, B. Pasal 52 ayat 2, C. Pasal 9 ayat 2 butir F, D. Pasal 12 ayat 3. Nah, jadi sahabat di soal nomor 7 ini option A, B, C, D ini ada 3 pasal ya. Jadi perlu saya sampaikan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pemuda ikan, dan petambak garam ini yang mengatur tentang akses iptek itu hanya dimuat di dalam 3 pasal. Pasal 52, pasal 9, dan pasal 12. Boleh nanti teman-teman silakan belajar referensi tentang Undang-Undang nomor 7 2016 ini.
Nah, oke, kita ke option pilihan. Kira-kira jawabannya apa, sahabat? Ya, jawabannya adalah D ya, pasal 12 ayat 3 ini adalah bagian dari strategi di dalam kita memberikan kemudahan akses iptek ini, diatur di dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 2016. Jadi soal nomor 7 jawabannya apa, sahabat? Ya, jawaban nomor 7 adalah D ya. Sekali lagi jawabannya D, pasal 12 ayat 3. Bagaimana kemudian strategi pemberdayaan ini dilakukan, salah satunya melalui kemudahan akses iptek tadi, begitu ya, sahabat. Kita next ke nomor 8. Soal nomor 8, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemudahan akses iptek tersebut termuat dalam amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Jadi tadi saya sampaikan, sahabat, di soal nomor 7 ada 3 pasal yang hanya memuat tentang narasi akses iptek, selebihnya tidak ada. Jadi kalau sahabat buka di undang-undang ini yang terkait dengan hanya akses iptek itu hanya berada di 3 pasal. Nah, tadi di soal nomor 7 itu sudah saya sampaikan, pasal 12 ayat 3 itu mengatur tentang apa? Yaitu tentang kemudahan memberikan akses iptek ya, adalah bagian dari strategi pemberdayaan. Jadi jawaban nomor 8 ini kalau D berarti ya, berarti bukan ya, pasal 12 ayat 3 ini bukan. Itu adalah jawaban di nomor 7 tadi, tentang bagaimana strategi pemberdayaan itu perlu memberikan kemudahan akses iptek. Kemudian yang C, pasal 9 ayat 2 butir F. Ya, pasal 9 ayat 2 butir F ini dalam Undang-Undang Nomor 7 2016, di dalam perencanaannya itu salah satunya itu harus berdasar atau harus didasari pada perkembangan iptek. Jadi bukan ya, bukan jawaban dari nomor 8 seperti itu. Nah, pasal 52 ayat 2. Nah, tentang apa ya? Jadi pasal 52 ayat 2 ini tentang jenis kemudahannya yang diberikan. Misalnya penyebaran iptek dan sebagainya. Jadi kemudian akses informasi itu ya berupa bisa materi penyuluhan dan sebagainya. Jadi nomor 52 atau pasal 52 ayat 2 dalam option B ini bukan ya, karena ini merupakan bagian dari tadi bagian dari pertanyaan seperti itu di nomor 8. Jadi jawaban yang tepat nomor 8 apa, sahabat? Ya, jawaban nomor 8 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses iptek dan informasi. Ini termuat dalam amanah Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang pelindungan pemberdayaan nelayan, petambak dan pemuda ikan dan petambak garam, pasal 52 ayat 1. Pasal 52 ayat 2-nya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 itu tentang jenis kemudahan yang diberikannya. Semisal tadi penyebar luasan iptek dan sebagainya. Jadi ketika sahabat semua dihadapkan pada soal seperti ini, maka sahabat bisa tahu kewenangan dalam hal pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memberikan kewenangan berkewajiban memberikan iptek itu dimuat dalam pasal 52 ayat 1. Jadi nomor 8, sahabat, jawabannya A ya, sahabat. Kita next ke nomor 9. Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2001 adalah tentang ya ini salah satu juga bentuk regulasi yang memang mengatur tentang akses iptek ya. Jadi mari kita lihat soal nomor 9 ini. A. Pengendalian penambangan pasir laut. B. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. C. Penghematan energi dan air. D. Percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Nah, karena soal yang kita pelajari sama-sama ini terkait dengan kelautan dan perikanan, maka kita di option pilihan 9 ini ada semua ini perikanan nih, cuma tinggal kita yang tepat yang mana, Inpres nomor 3 2001 ini, begitu ya, sahabat. Oke, jadi kalau yang D, percepatan pembangunan industri perikanan nasional ini itu tertuang di dalam atau adalah amanah Inpres nomor 7 tahun 2016. Berarti bukan ya, sahabat. D ini Inpres nomor 7 tahun 2016 ya, percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Berarti bukan ya. Ke yang C, penghematan energi dan air. C ini Inpres nomor 2 tahun 2008, sahabat ya. Berarti bukan ya. Yang A, pengendalian penambangan pasir laut. Yang A ini adalah Inpres nomor 2 juga tahun 2022 ya. Jadi jawaban apa, sahabat? Ya, jawaban nomor 9 adalah B ya.
Jadi instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2021, tahun 2001 adalah tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Kalau kemudian pertanyaannya adalah penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna adalah amanah titik-titik misalnya, berarti jawabannya ya Inpres nomor 3 tahun 2001 begitu ya sahabat. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah B ya sahabat, jawabannya adalah B. Kita next ke nomor 10. Soal nomor 10, dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2001 tersebut, Presiden telah menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk, jadi ini masih kelanjutan dari Inpres atau soal di nomor 9. Nah, hanya yang diminta di sini soalnya itu adalah dalam Inpres tersebut Menteri KP ini diinstruksikan untuk apa, untuk berbuat apa begitu ya. Nah, berarti kan sedikit bayangannya ini mungkin dalam Inpres ini mungkin instruksi ini ditujukan kepada beberapa menteri terkait begitu. Nah, mari kita lihat opsi pilihan jawaban di soal nomor 10. A. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha agribisnis. B. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. C. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan. D. Jawaban A benar. Oke, secara sekilas kita sudah lihat ini semua adalah berarti instruksi untuk beberapa kementerian terkait. Cuma kita belum tahu ABC ini atau option A, B, C ini untuk siapa, menteri siapa seperti itu. Nah, option D jawaban A benar. Coba kita abaikan dulu option D-nya. A. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha agribisnis. Ya, sebenarnya option A ini bisa masuk juga, bisa menjadi alternatif pilihan jawaban misalnya untuk soal nomor 10. Tapi secara sekilas di option A ini usaha agribisnis. Mungkin di saat kalau tahun 2001 itu mungkin lebih banyak masih lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan pertanian ya begitu sahabat. Jadi mungkin karena juga di sini di option A ini tidak ada spesifik kaitan dengan kegiatan perikanan. Nah, gitu. Jadi kita silang ini bukan ya. Jadi nomor A ini bukan, karena kalau nomor A ini itu instruksi untuk siapa? Untuk Menteri Pertanian. Jadi memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha agribisnis adalah instruksi Presiden kepada Menteri Pertanian. B. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ya jelas ya, ini sudah terlihat. Bahkan sebenarnya kalau sahabat langsung tadi soal nomor 10 tidak jeli ya, misalnya apa ya, tanpa kita bahas sedikit saja, sahabat langsung bisa pasti nerka ini. Oh, jawabannya B ini, karena udah ada kata-kata SD sumber daya kelautan perikanan, kemudian secara berkelanjutan atau di sini sustainable dan bertanggung jawab, akuntabel kayak gitu ya. Jadi jawabannya langsung bisa nerka B. Jadi betul sahabat, jawaban nomor 10 ini instruksi Presiden sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2001 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu adalah untuk memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah B. Kalau C ini jelas itu ada pemanfaatan hutan, berarti untuk siapa? Untuk Menteri Kehutanan. Kalau sekarang kan Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya, KLH gitu. Kalau dulu kan di 2001 berarti mungkin masih nomenklaturnya Menteri Kehutanan. Itu sahabat soal nomor 10B. Kita lanjut ke nomor 11. Oke, terima kasih. Baik sahabat, saya urai, saya jabarkan dalam bentuk 10 soal terkait dengan regulasi yang terkait dengan peningkatan akses iptek. Karena memang pada dasarnya apa yang kita kerjakan, kegiatan penyuluhan perikanan di tingkat lapangan itu tidak lepas dari regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Dan selebihnya seperti saya sampaikan di awal tadi, kaitan akses iptek, peran penyuluh, kemudian jenis-jenis iptek itu mungkin nanti bisa di sesi 4 saya lanjutkan, atau mungkin teman-teman bisa melihat kembali di latihan soal yang sudah coba kami susun dalam konten kami di tahun lalu. Semoga bernilai manfaat, semoga apa yang teman-teman pelajari bisa senantiasa keluar dan mudah dipahami apa yang kami sajikan. Tetap semangat sahabat semua dimanapun berada. Tunggu kami di edisi 5
masih di dalam tema yang sama, latihan soal untuk rekan-rekan sahabat para pejuang ASN ya, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. Sekali lagi semoga rezeki dan nasib baik berpihak pada teman-teman semua di tahun ini untuk menjadi P3K 2022 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, berhubung saya dari Irian atau sekarang dikenal Papua, di sana terkenal burung cendrawasih, maka cukup sekian dan terima kasih. Sampai kita ketemu di konten atau edisi 5 selanjutnya.